Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Bakti Mandiri Farm. Pagi ini saya akan membagikan salah satu pakan yang ada di Bakti Mandiri Farm. Tepatnya alternatif pakan. Jadi saya menggunakan salah satu limbah yang sangat melimpah di daerah kami, yaitu di Lampung. Itu limbah singkong atau sering kita sebut onggo. Nah, ini salah satu alternatif pakan yang sangat murah dan bisa sangat kita manfaatkan. Tapi banyak juga peternak yang masih ragu untuk menggunakan limbah ini karena berbagai alasan. Salah satunya ketika bermasalah di breeding. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya ketika menggunakan onggo atau limbah singkong ini bermasalah ke kambing yang sedang hamil atau sapi yang sedang hamil. Tapi itu sebenarnya bisa kita siasati. Kenapa ada permasalahan-permasalahan seperti itu? Karena memang kalau kita melihat kadar protein yang ada di onggo memang sangat rendah ya teman-teman, di bawah 5%. Itu yang menjadi PR kita, bagaimana ketika kita memberikan onggo ini nantinya tidak menjadi masalah di kambing kita. Karena ini sebagai pakan alternatif, jadi memang kita tidak boleh memberikannya sebagai pakan utama. Contohnya, memang kita harus menggunakan pakan utama tetap hijauan atau legum. Ini hanya sebagai bahasanya bisa kita katakan selingan hijauan sebagai pakan utama. Jadi sebenarnya sudah ada peneliti bagaimana agar kandungan protein ini bisa bertambah. Jadi kandungan protein dari onggo ini kan di bawah 5%. Nah, itu bisa kita naikkan sampai 18%. Itu dengan proses fermentasi. Nah, tapi karena memang saya di sini hanya untuk pakan alternatif atau selingan, jadi saya nggak fermentasi. Saya hanya menggunakan campuran, yaitu dedak yang pertama, itu yang kedua saya menggunakan gula merah terus garam. Jadi garam sama gula merahnya saya larutkan terlebih dahulu, nanti terus saya siramkan ke onggo sama dedaknya. Jadi untuk agar tidak hanya menggunakan onggo saja. Jadi kalau kita kandungan protein dari onggo itu di bawah 5%, kita tambahkan dedak, khususnya tentunya yang bagus ya teman-teman. Kalau yang bagus itu dedak bisa sampai 8% proteinnya. Nah, jadi tidak murni onggo. Terus saya kasih gula merah. Kenapa tuh gula merah? Karena agar tetap menjaga nafsu makan kambing itu. Jadi ketika nanti kambing itu sudah terbiasa dengan onggo, ketika dikasih ramban atau hijauan rumput, itu nafsu makannya tetap ada. Jadi itu tujuan saya memakai gula merah. Karena apa? Karena ada beberapa peternak itu yang menggunakan onggo. Nah, ketika tidak ada bahan tambahan lain, itu malah ramban dan hijauannya itu malah kalah, malah pilih onggonya. Nah, itu nanti yang jadi masalah. Jadi karena gula merah sendiri itu kan manfaatnya sangat bagus di kambing, salah satunya nafsu makan, juga stamina juga. Sebenarnya ada tambahan lain ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan mineral. Itu banyak juga di toko-toko obat, itu kita cari mineral, itu saya kasih sebagai tambahan pakan alternatif ini. Selain 3 bahan tadi, onggo, dedak, terus gula merah, garam, sama mineral. Itu biasanya saya menggunakan mineral karena manfaat mineral juga sangat baik untuk penggemukan, juga untuk
kambing yang sedang menyusui, mineral juga sangat baik. Nah, itu tadi bahan-bahan yang perlu teman-teman setidaknya tidak hanya menggunakan onggok saja, karena untuk campuran itu lebih bagus, karena untuk meningkatkan protein meskipun belum bisa maksimal, setidaknya tidak kekurangan protein kambing yang ada di kandang kita. Nah, sebagai pakan alternatif itu kita memang tidak boleh menggunakannya secara berlebihan, hanya cukup 1 kali dalam sehari. Itu biasanya saya hanya menggunakan onggok ini di waktu siang hari. Waktu siang hari, pagi saya menggunakan rumput, siangnya saya menggunakan onggok, sorenya saya rumput lagi. Jadi saya legumnya sangat jarang. Kalau legum itu kalau memang benar-benar di bang pakannya saya sendiri itu baru saya kasihkan. Tapi karena memang bang pakan yang ada di Bakti Mandiri Farm ini masih yang mencukupi hanya rumput, jadi saya pakan utamanya saat ini hanya rumput. Ya mungkin kadang 3 hari sekali itu saya kasih legum, daun singkong. Tapi kalau untuk sehari-hari itu saya hanya menggunakan pakcong dan odot, jenis-jenis rumput-rumput yang mudah untuk ditanam. Nah, langsung kita campurkan sebelum kita kasihkan ke kambing. Nah, kalau untuk ukuran itu biasanya saya 4 piring atau 4 jerigen itu yang saya potong itu bandingannya 42, 4 onggok, 2 dedak. Tapi kadang juga dedaknya hanya 1, jadi sering sekali 41, kadang 42. Kalau dedaknya masih banyak saya kasih 42, tapi kalau dedaknya sedikit, stoknya masih sedikit, saya menggunakannya 41. Nah, kalau ukuran seperti ini kambing 15 itu cukup ya teman-teman. Nanti kita juga akan lihat bagaimana lahapnya kambing-kambing yang ada di Bakti Mandiri Farm dikasih makan dengan onggok. Nanti saya juga akan liatin ke teman-teman. Kebetulan kemarin ada kambing yang baru melahirkan. Itu dilihat dari anaknya itu juga bagus, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada istilahnya permasalahan karena onggok. Mungkin kalau teman-teman yang breeding masih ragu untuk menggunakan onggok ini, nanti saya kasih lihat bagaimana peranakan kambing yang dikasih makan selingan onggok. Tapi kalau untuk pengemukan itu baiknya memang diproses fermentasi ya teman-teman, karena untuk mencukupi protein, apalagi kalau pengemukan kita biasanya memang sebagai pakan utama. Kalau kita memang nggak ada bank pakan itu kan, kalau kita beli onggok atau oliba singkong itu memang harus kita fermentasi, kita olah dulu. Nah itu teman-teman, ini ketika hamil juga saya kasih onggok. Kalau dilihat dari kaki-kakinya juga lurus sempurna, air susunya, kapurannya juga bagus. Kalau teman-teman bisa lihat, nah itu kapurannya sangat bagus. Jadi memang kalau hanya untuk alternatif pakan sehari 1 kali itu nggak masalah ya teman-teman, karena sangat membantu. Onggok ini sangat membantu karena ketika di musim hujan, musim kemarau, kalau kita kalau kambing kita itu sudah terbiasa onggok, itu sangat-sangat membantu. Itu
kapurannya juga sangat bagus. Kita nggak perlu banyak, secukupnya aja. Saya satu ekor hanya 3 itu sudah cukup, sudah sangat membuat kami kenyang ya dong. Karena onggok kadar airnya 80%. Teman bisa lihat sendiri sangat lahap karena memang sudah terbiasa. Kalau teman-teman lihat, makannya juga sangat lahap. Teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.